warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek yang kami buat, yaitu tentang menggunakan sensor kelembaban udara. Jadi kami bakal mengukur nih tentang kelembaban udara di setiap lantai yang ada di SGLC. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Raihan Putra Hendrawan. Dan teman sebelah kiri saya. Nama saya Muhammad Rizky Abdillah. Dan teman belakang saya, Nama saya Al-Fakir Pamungkas. Teman serong saya. Dan saya Ahmad Febri Syahban. Teman belakang saya. Nama saya Altar Takaran Mafes. Teman di sebelah saya. Nama saya Jonathan Pamitas. Nah, jadi kita bakal membuat nih sebuah sensor di mana sensor tersebut dapat memprediksi atau mengukur kelembaban udara yang ada di setiap lantai di SGLC ini. Jadi sensor ini bakal berfungsi tentunya agar kita dapat mengetahui di mana tempat yang memiliki kualitas udara atau kelembaban udara paling baik dan pastinya nyaman untuk belajar. Betul sekali. Oke, mungkin kita langsung ke simak saja. Oke, jadi kami akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek kami kali ini. Yang pertama ada Arduino Uno R3. Ini adalah otak atau inti dari proyek kami. Kemudian ada breadboard. Di sini adalah tempat kami membuat rangkaian yang akan digunakan. Terus ada DHT22 sensor sebagai sensor. Kemudian juga ada display OLED untuk menampilkan output dari proyek kami. Kemudian juga ada kabel jumper dan juga ada kabel USB yang menghubungkan Arduino ke sumber tenaga. Oke, pada proyek ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana rangkaian yang kami buat. Pertama, sumber 5 volt akan dihubungkan ke positifnya di bagian breadboard. Kemudian di bagian ground di sini itu dihubungin ke bagian negatifnya breadboard. Kemudian lanjut ke bagian sensornya. Nah, di bagian sensor ini, di bagian positifnya itu dihubungkan ke bagian positif breadboard. Kemudian di bagian outnya itu dihubungin ke gerbang 2. Kemudian di bagian positif seperti biasa dihubungin ke positif juga. Lanjut ke display OLED-nya. Di display OLED di bagian ground itu kami hubungkan ke bagian negatif. Kemudian di bagian VDD itu kami hubungkan ke positif. Nah, kemudian di bagian SCK-nya itu kami hubungkan ke bagian A5. Dan di bagian SDA-nya itu kami hubungkan ke A4. Jadi setelah kode kita buat, maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Oke, karena rangkaian kita udah selesai, kita akan mencoba untuk mengukur kelembapan yang ada di tiap lantai di SGLC. Oke, jadi kelembapan yang ada di lantai 11 SGLC nilainya segini. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 10 dan untuk kelembapan di lantai 10 ini ada di sini. Oke, sekarang kita di lantai 9. Untuk kelembapan di lantai 9 ada di sini. Oke, kita udah sampai di lantai 8 dan kelembapan suhunya segini. Oke, sekarang kita ada di lantai 7. Nah, untuk kelembapan di lantai 7 ada di... Oke, sekarang kita udah ada di lantai 5 dan kelembapan suhunya segini. Oke, sekarang kita ada di lantai 4. Untuk kelembapan udara di lantai 4 ada di... Kemarin kan kita udah lantai 11 sampai lantai 4. Cuma lantai 1 sampai 3 lupa ya, apa nggak perlu kita ukur sih, gimana sih? Oh ya, kita tuh nggak perlu mengukur kelembapan lantai 1 sampai 3 karena kita menggunakan metode numerik dari persamaan linear sebagai berikut. Nah, dari persamaan linear ini kita dapat menyimpulkan kalau semakin tinggi kelas kita belajar, maka kelembapan udaranya semakin rendah, dan semakin rendah kelas kita belajar, kelembapan udaranya akan semakin tinggi. Oke, menurut data atau referensi yang sudah kami baca, kelembapan udara yang paling ideal itu adalah di sekitar 45-65%. Nah, untuk di daerah Jogja itu rata-rata kelembapan udaranya ada di 75%. Kalau di gedung SGLC ini
kelompok udara yang paling ideal itu ada di lantai 42. Nah, bagaimana kami bisa mengetahui kenapa di lantai 42 itu ada di sekitar 49, berapa persen kelembapan udara? Itu berdasarkan metode numerik. Nah, cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya metode numerik itu dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Itu tergantung dengan kreativitas kita untuk mengkreasikannya. Metode numerik menyenangkan, bukan? Betul.